Halo, salam arsitek pintar. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan sampaikan bagaimana menggambar rumah sendiri, terutama bagi orang awam. Artinya, bisakah menggambar rumah tanpa arsitek? Hal ini akan kita bahas nanti. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara membuat denah bagi orang awam. Jika sebelumnya kita bicara mengenai detail ruangan, kali ini kita akan bicara mengenai kelanjutan pola ruangannya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana orang awam menggambar rumah. Apa yang akan terjadi? Bisakah sebenarnya orang awam menggambar rumah sendiri? Ayo kita lanjutkan. Tentu saja bisa. Kenapa? Karena pemilik rumahnya adalah klien atau orang awam tersebut. Sehingga sebagai pemilik sebenarnya lebih memahami tentang rumah itu. Paham terhadap apa? Ada dua hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama mengenai kebutuhannya, yang kedua adalah mengenai keinginan. Apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan, nanti akan kita jelaskan pelan-pelan. Kebutuhannya itu mengenai jumlah ruangan biasanya. Yang kedua adalah ukuran atau besar ruangan. Misalnya bagaimana kamar tidur itu secara detail ukuran dan besarnya dibahas di video sebelumnya, seperti yang di awal tadi kami jelaskan. Kemudian jumlah ruangan itu tergantung pada penghuni dari rumah, dan yang menentukan penghuni rumah adalah pemilik rumahnya, tidak bisa orang lain. Sehingga yang menentukan jumlahnya bukan dari meniru dari rumah orang, karena belum tentu cocok dan pas dengan rumah kita sendiri. Kedua, yang paling penting dan kadang kelihatan menonjol adalah mengenai keinginan. Misalnya mengenai model atau gaya rumah. Yang kedua mengenai keindahannya, estetikanya, mengenai proporsinya. Lalu kesan luasnya, bagaimana rumahnya kecil tapi pinginnya luas. Dan yang paling penting biasanya terkait mengenai biaya, irit atau tidak, ekonomis atau tidak. Semua orang pingin yang bagus, tetapi pingin biaya paling minimal. Dan kadang ini yang rancu, biaya minimal itu belum tentu modelnya minimalis. Kenapa? Karena model itu tergantung dari fungsinya. Kemudian model minimalis itu perlu pengerjaan yang sangat rapi, sangat detail, sehingga tidak bisa Anda hanya mengandalkan ekonomis, murah dan irit dan sebagainya. Yang terakhir adalah mengenai keinginan rumahnya kesannya mewah, artinya berkesan prestise atau kebanggaan atau citra diri dan sebagainya. Pingin rumah kecil tapi kesannya mewah, ya itu banyak sekali yang terjadi. Kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan contoh atau referensi. Dengan zaman sekarang mudah menggunakan handphone, bisa Anda secara internet ribuan gambar akan Anda dapat. Jadi mudah sekali mencari contoh. Tetapi yang sering dicari adalah bagaimana model rumahnya. Nah, apakah itu tepat? Sebenarnya kurang tepat kalau sekadar mencari model rumah. Ketiga adalah menyerahkan urusan rumah kepada tukang. Apakah salah? Tentu tidak, karena mengerjakan rumah ya tukang. Anda kenal atau tidak? Cuma tukang punya kelebihan yaitu pengalaman. Jadi pengalamannya itu tentu saja di lapangan berbeda-beda tiap daerah, sehingga perlu mendengar kebiasaan dan pendapat tukang.
sehingga tidak salah sebenarnya menyerahkan. Cuma yang pasti adalah pemilik rumah, walaupun orang awam, yang harus mengendalikan sebagai penentu keputusan. Kemudian paling penting adalah mengenai ilmunya, dan ilmu di sini adalah urusan teknis bangunan. Dan kadang bisa secara contoh, bisa mendengar pendapat tukang, ataupun secara sekolah ada anak STM, atau untuk kuliah itu ada profesi yang namanya arsitek. Jadi dia adalah punya ilmu dan punya pengalaman. Secara ilmu mungkin arsitek karena kuliah bisa lebih dari tukang dan bahkan lebih baik dari orang awam dan bisa membantu. Tetapi secara pengalaman belum tentu. Kadang tukang lebih pintar karena pengalamannya. Tetapi arsitek yang punya ilmu dan pengalaman itu jauh lebih baik. Selanjutnya adalah apa sih yang dicari? Kenapa dicari model rumah? Apakah ini tepat? Sebenarnya belum tepat. Kenapa? Karena ada hal yang lebih penting dari aspek model rumah, yaitu fungsional atau susunan ruangannya. Ini yang paling penting. Jadi model itu cuma sekedar make up kalau di muka, di wajah. Yang paling penting itu wajahnya. Kalau wajahnya sudah berfungsi, fungsional, sudah enak, itu di make up apapun pasti bagus. Tetapi kalau mukanya sudah jelek, pas-pasan, hancur, Anda make up seperti apa? Cilaka jadinya. Kemudian kalau Anda cuma milih model rumah, apakah cocok untuk Anda? Belum tentu. Analogi atau perbandingannya seperti ini. Kalau kita mencari pakaian atau katakanlah baju, yang paling kita ingin lihat sebenarnya adalah di awal kita melihat modelnya. Oh, bagus itu. Itu pasti pandangan pertama. Cuma apakah sebatas itu? Tidak. Anda pasti harus mencocokkan, ngepaskan apakah bajunya itu muat di badan Anda. Muat. Kemudian artinya Anda butuh. Kedua, apakah cocok? Ya kan? Muat ada ukurannya, cocok. Apakah sesuai dengan style Anda? Kemudian jika bajunya untuk yang berbadan kurus sedangkan Anda berbadan gemuk, apakah cocok? Nah, itulah seperti itu. Belum tentu setiap model rumah cocok satu dengan lain orang. Sehingga dari sini sebenarnya adalah lebih berfungsi fungsional ruangan yang akan kita jelaskan detail pelan-pelan dan mudah-mudahan sederhana dan bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Kemudian mengenai model rumah itu sebenarnya cuma bentuk depan, artinya fasade tampak depan. Kalau di kami itu lebih arahnya ke make up, polesan. Walaupun penting yang dilihat orang pertama, cuma ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu aspek fungsional ruangannya. Kemudian jika orang awam ingin menggambar rumah, bisakah? Tadi sudah terjawab. Lalu gambar apa? Gambar apa yang dimaksud? Adalah gambar ruangan atau dengan istilahnya denah. Jadi seperti itu, bisa melihat contoh, bisa menyerahkan ke ahli. Tapi untuk orang awam yang perlu dipahami adalah yang dimaksud denah itu ada ruangan dengan lahannya. Jika lahannya luas, mungkin bisa bangunannya saja. Tapi jika lahannya terbatas atau bentuk khusus seperti lahan kapling, nanti jelaskan, lebih baik jika ruangan plus lahannya. Kemudian seperti apa gambarnya? Apakah bagus seperti gambar arsitek atau terukur, pakai penggaris dan sebagainya? Boleh saja itu ditiru, tetapi tidak semua orang mampu. Dan apakah bisa seadanya? Tentu bisa. Dengan pola atau sketsa atau coretan sejelek apapun tidak apa-apa. Bukan masalah bagus atau tidak, atau benar atau tidak, tapi kita akan mencoba mendeteksi atau mengungkap keperluan Anda. Anda ingin seperti apa? Bayangan Anda itu jauh lebih penting daripada menyerahkan atau mencomot contoh-contoh gambar rumah yang ada. Yang perlu dipahami adalah dari gambar denah itu adanya sekat dinding
Dan sekat dinding ini membentuk ruangan-ruangan hingga akan bersusun, artinya ada susunan ruangan. Itu yang perlu dipahami. Lalu untuk mudahnya, baiknya pakai skala, artinya ada ukuran minimal penggaris lah atau meteran. Jadi coretan-coretan itu pun ada modulnya, ada polanya, ini berapa meter dan sebagainya. Bisa ditulis dengan ukuran dan sebagainya. Terserah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam hal ini. Cobalah, itu jauh lebih penting. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ukuran tanah atau lahannya. Kedua, ukuran-ukuran ruangan karena pakai skala itu tadi kita tentukan. Lalu yang kedua adalah kita membayangkan bagaimana adanya bukaan, misalnya pintunya, itu yang paling penting. Kemudian ada mungkin perabotnya. Pakai apa perabotnya? Pakai meja kursi. Kalau kamar kan ada ranjang, ada kasur. Nah, itu kami jelaskan di video sebelumnya. Jadi ditonton dulu. Dan ini adalah sambungannya. Kemudian ada lagi masalah teknis. Teknis ini untuk orang awam biasanya perlu dibantu, bisa oleh tukang berdasarkan pengalamannya atau dengan para ahli seperti arsitek. Sehingga ada struktur bangunan yang khusus, misalnya pondasi, dinding, dan yang paling umum itu adalah terkait bentuk konstruksi atap. Jadi bentuk itu hasil dari susun ruangan. Tetapi kadang terbalik, atapnya ditentukan, dalamnya dipaksakan. Nah, ini apakah bagus yang seperti ini? Lalu nanti akan pelan-pelan kita jelaskan sejauh mana keterlibatan orang awam dalam menggambar rumah sendiri. Apakah bisa satu lantai? Mungkin nanti Anda pahami, jika Anda mampu ya silahkan. Tetapi bagaimana dengan dua lantai? Nah, ini masalahnya mungkin akan berbeda jika dua lantai, karena tadi ada unsur teknis yang berbeda. Nanti kita akan ungkapkan sedikit detailnya seperti apa. Cuma di sini untuk dua lantai masih kita buat tanda tanya, apakah mungkin atau tidak orang awam menggambar sendiri. Tetapi yang jelas lebih baik jika ada bantuan, terutama dari arsitek. Jika Anda kesulitan untuk mendapatkan layanan, di sela-sela video kami menyebutkan nomor WhatsApp dan silakan Anda gunakan. Lalu, apa yang sering terjadi jika orang awam menggambar denah atau skema? Paling sering itu adalah gambarnya terbalik. Kenapa? Apakah harus mengikuti gambar teknik atau harus ngikutin standar? Bukan seperti itu sebenarnya. Kita tidak harus ikut standar karena itu memang ada ilmu tertentu. Tetapi kenapa ada masalah posisi gambar dan itu sangat penting? Mana yang di atas, mana yang di bawah, itu bukan sekedar standar, tetapi ada fungsi, ada gunanya. Kenapa gambar itu berguna? Karena gambar itu adalah petunjuk supaya paham, alat komunikasi antara yang menggambar dan yang mengerjakan lewat gambar. Jadi jika pahamnya sama, maka akan sinkron. Salah satu petunjuk pada gambar misalnya terkait masalah arah atau letak. Kami contohkan, jika misalnya di surat undangan, biasanya undangan perkawinan ada peta atau map. Nah, itu bagaimana menentukan posisi tempat. Misalnya Anda di bagian bawah di sini, kemudian ada yang dituju, yang ditulis titik merah lokasi. Jadi ini contohnya berupa arah peta ya, petunjuk lokasi. Jadi ada gambar yang di bawah, ada yang gambar di atas. Kenapa gambar itu kita mulai dari bawah? Karena berdasarkan fungsi ini kita akan menuju lokasi di atas. Karena ada arah di situ. Arahnya seperti apa? Seperti ini. Dan arah ini berdasarkan langkah kita selalu maju ke depan, ya kan? Jadi dengan ini Anda dengan mudah, ini terus, di kanan ada gang, itu masih terus, di kiri ada gang, masih terus, mentok, belok kanan,
sampai ke titik lokasi. Dengan membaca seperti ini, semua orang pasti pemahamannya sama, ya kan? Nah, ini jangan sampai posisi gambar terbalik. Kita buktikan kenapa sih sulitnya kalau terbalik. Seperti ini. Apa yang terjadi? Gambarnya sama. Posisi Anda memandang gambar dari bawah, kecuali Anda membalik gambarnya. Ini sama seperti ini tadi, yang di kiri. Yang di kanan adalah jika Anda menggunakan seperti ini, kesannya secara fungsi Anda berjalan mundur. Itu pusing sekali dan pasti bakal banyak sekali kesalahan. Anda mundur semua, padahal posisinya lebih enak jika ke depan. Jadi arah posisi letak tuh lebih baik dari bawah ke atas. Itu fungsi gambar sehingga menjadi standar gambar. Demikian penjelasannya, semoga bisa dipahami. Berikutnya adalah contoh aplikasi dari gambar denah tadi secara 3 dimensi. Nanti akan kita putar secara video, presentasi, dan animasi. Ini adalah contoh bagaimana kita menggambar denah dengan fungsinya letak denah itu mana bagian bawah dan bagian atas, ini secara animasi. Jika kita melihat bangunan itu dari depan seperti ini, maka kita akan menentukan ini ke arah depan, jadi bagian bawah itu adalah seperti ini. Nah, kita buat seperti ini, maka yang terjadi adalah bagian bawah itu pintu masuk ke belakang, itu adalah gambar denah. Bagaimana kita akan menentukan letaknya? Seperti ini. Nah, jadi begitu kita coba mendeteksi adalah bagian tengah ini ruang tamu seperti kelihatan di denah. Di sini ada ruang dan di kanannya ada ruang. Bagaimana kita coba masuk seperti ini? Kita akan terus kita akan berada di ruang tamu seperti terlihat pada denah. Kemudian kita coba masuk. Nah, kelihatan di sini sebelah kiri ada ruang makan dengan belakangnya dapur, sementara bagian kanannya ruang keluarga, ada tangga, kemudian ada teras belakang dan halaman belakang. Ini kelihatan di denah. Jadi itulah gunanya kenapa posisi gambar sangat menentukan untuk membaca dan petunjuk gambar dan arah. Jadi ketika kita potong bangunan ini, nah ketika kita memotong bangunan secara horizontal, itulah yang dimaksud bahwa kita menggambar denah. Dan begitu kita buat seperti ini dari depan, nah inilah denah yang dimaksud. Jadi ketika kita masuk, nah di sini ada ruangan, kita baca denah persis arahnya seperti gambar. Nah, itulah gunanya posisi gambar. Demikian, semoga dimengerti. Contoh awal ini kita akan membahas mengenai desain rumah dengan lahan bebas. Yang dimaksud dengan lahan bebas di sini adalah bahwa ukurannya luas, artinya tidak berupa coupling. Lalu bagaimana bentuk bangunan yang bisa kita buat? Yang pertama ini, bahwa biasanya bentuknya adalah persegi panjang atau kotak, biasa orang awam nyebutnya, dengan bentuk misalnya memanjang ke belakang. Itu yang paling sering. Kenapa ini dibuat? Bahwa sebenarnya jika lahannya berupa coupling, itu bisa menjadi batasan terhadap bentuk bangunan. Tetapi jika lahannya bebas, sebenarnya bentuk bangunan itu bisa juga lebih bebas. Dan bentuk bangunan ini merupakan batasan sebab secara teknis itu berupa fisik. Artinya ada elemen-elemen struktur sehingga perlu pemikiran bagaimana bentuknya.
karena di situ ada elemen atap misalnya, di samping elemen dinding juga bagaimana nanti pondasinya. Nah, untuk detail mengenai desain ruangnya akan dibahas nanti di bagian akhir. Lalu bagaimana bentuk lainnya? Bisa saja memanjang seperti ini, masih persegi panjang. Dan di manakah kita meletakkan bangunan pada lahan bebas? Tentu saja bebas. Lalu seperti ini, bisakah bentuk seperti ini, bulat atau oval? Bisa saja, tetapi ingat tadi, misalnya secara teknis atau fisiknya perlu dipertimbangkan. Kita perlu ilmu, misalnya untuk mendesain sebuah villa di atas gunung atau villa di pantai dan sebagainya dengan karakter bebas, maka ini harus terapkan. Tetapi untuk orang awam mungkin belum mengerti atau belum terbiasa terhadap teknis bangunan seperti ini. Nah, biasanya seperti ini pengembangan dari bentuk kotak persegi panjang, bisa bentuk T seperti ini, artinya ada tekukan pada bangunannya. Lalu bisa berbentuk L seperti ini, bagian depannya melintang, kemudian bagian belakangnya membujur. Atau seperti ini, L, dan arahnya adalah diletakkan masa bangunannya di bagian belakang lahan. Lalu apakah ada bentuk yang beda? Bisa saja. Seperti apa? Seperti ini. Loh, kenapa bentuk bangunan yang dimiringkan terhadap lahan? Bisa saja jika ada konsep tertentu. Misalnya di kita dikenal karena kita mayoritas muslim, maka bisa saja konsepnya seperti ini. Jadi bentuk bangunannya itu mengarah ke kiblat. Bisa bentuk rumah ibadah ataupun rumah sendiri dengan karakter khusus seperti ini. Bisakah bentuk lain bisa dimiringkan? Bisa. Seperti ini. Misalnya kita mengejar fungsinya itu ada view atau pemandangan terhadap arah bentukan alam yang unik, seperti misalnya pantai atau laut, atau bisa juga di sebelahnya. Jadi ada view atau pandangan terhadap bukit atau gunung. Nah, ini biasanya konsep seperti ini bisa terhadap villa atau rumah-rumah di daerah yang masih asri atau alami di pebukitan dan sebagainya, bisa memakai konsep ini. Nanti secara detail akan ditampilkan di bagian belakang. Lalu jika ini adalah lahan bebas, adakah lahan yang tidak bebas? Bentar. Ini ada lahan yang terbatas. Apa yang dimaksud lahan terbatas? Seperti ini. Ini adalah lahan terbatas tapi yang paling enak, artinya di bawah, kualitasnya di bawah dari lahan bebas sebelumnya. Yang dimaksud ini biasanya adalah lahan di samping jalan, tetapi ada dua jalan yang di sampingnya. Jadi ini seperti ini. Yang dimaksud adalah lahan hook atau lahan siku atau lahan pinggir. Seperti ini. Jadi karena ada dua jalan lingkungan, maka nantinya akan berakibat ada dua halaman sisi. Lalu kiri kanan lainnya adalah dengan batas tetangga, bisa tembok, bisa pagar dan sebagainya. Jadi yang maksud terbatas tadi ada batas-batas coupling tetangga. Sementara dua sisi adalah sisi yang lebih bebas, yaitu menghadap jalan. Tetapi bebasnya ini masih terbatas. Kenapa? Karena bangunan biasa kita letakkan di sisi selain sisi jalan, dimundurkan. Kenapa bangunan ini biasa dimundurkan? Karena ada sisi aturan. Lalu ada bentuk-bentuk bangunan yang umum seperti ini, tidak cuma kotak doang, tetapi bisa ditutup
kemudian seperti ini, dengan alasan bahwa di bagian depan ini ada 2 halaman sisi, tetapi di bagian belakang kita bisa menempatkan adanya halaman dalam atau halaman belakang. Nah, ini jika lahannya terbatas tetapi hook di lahan yang luas. Lalu apalagi bahwa di sisi jalan lingkungan ada aturan garis sempadan bangunan, artinya garis imajiner di mana di situ adalah batas kita boleh membangun secara permanen atau tembok. Sementara ada sisi yang harus bebas halaman. Kenapa? Untuk garis sempadan, artinya jika ada aturan untuk pelebaran jalan, maka bangunan harus di setback atau dimundurkan. Karena adanya 2 jalan, maka garis sempadan juga ada 2 dan jaraknya bisa saja berbeda. Kenapa jaraknya berbeda? Karena 2 jalan lingkungan ini berbeda karakter atau berbeda tipe. Yang satu adalah jalan lingkungan lebih sempit sehingga garis GSB-nya pun lebih kecil, tetapi ada jalan lingkungan yang lebih besar atau jalan utama sehingga garis sempadan bangunannya juga lebih lebar atau panjang. Lalu apalagi bahwa sebenarnya ini adalah masih berupa lahan, ya kan, sama seperti lahan bebas tadi. Kita di sini ada pertimbangan view atau pandangan juga terhadap 2 sisi halaman yang lebih bebas dengan 2 sisi jalan. Jadi bisa view keluar dari dalam bangunan keluar ataupun dibalik dari luar bisa melihat bangunan seperti ini. Jadi ini pertimbangan mengenai lahan. Selanjutnya adalah bahwa ini masih urusan bangunan, tetapi urusan bagian dalam itu kita adalah mengenai ruangan. Ada 2 hal mengenai ruangan ini, yaitu satu adalah ukurannya seperti dijelaskan pada video sebelumnya mengenai cara membuat denah. Itu dijelaskan bagaimana ukuran ruangan tempat tidur atau ruangan kamar, sehingga ada beberapa tipe. Lalu bagaimana bentuk ruangan? Bentuk ruangan yang umum dipakai adalah kotak atau persegi 4, mengingat adanya efisiensi bentuk perabot. Bisakah bentuk ruangan berbeda? Bisa, tetapi mungkin orang awam sulit untuk melakukan itu karena ada ilmu mengenai bangunan dan desain yang khusus. Yang kedua adalah untuk orang awam, yang paling penting biasanya menentukan jumlah ruangan, karena yang menggunakan bangunan ini adalah pemilik, dan yang mencoba menggambar ini adalah juga yang akan mempunyai atau membangun rumah, sehingga jumlah ruangan harus ditentukan oleh diri sendiri, tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Kenapa? Karena jumlah ruangan itu adalah bergantung pada penggunanya, berapa banyak jumlah pengguna. Misalnya jika dalam rumah ada 1 pasang suami istri menggunakan 1 kamar sebagai induk, maka itu adalah 1 ruang tidur utama. Kemudian jika ada anak, maka apakah anaknya digabung dalam 1 kamar atau 1 anak 1 kamar, sehingga tergantung berapa jumlah anak dan berakibat kepada jumlah kamar. Lalu apakah ada orang lain, misalnya ada pembantu, maka apakah memerlukan ruang servis atau ruang pembantu. Lalu jika ada orang lain, misalnya keluarga, mertua dan sebagainya, tamu juga, sehingga perlu ada khusus ruang tamu seperti itu, dan itu ditentukan diri sendiri sebagai pengguna. Yang ketiga adalah mengenai kamar mandi. Jadi selain kamar, maka ada kamar mandi, apakah di dalam ruang tidur atau dipakai bersama, sehingga di luar, di mana letaknya, apakah di bagian depan atau bagian belakang. Ini dijelaskan di video sebelumnya. Keempat adalah mengenai ruangan umum, misalnya dapur, ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, juga detailnya dijelaskan pada video sebelumnya. Lalu bagaimana ini kita masukkan di
lahan atau di bentuk bangunannya. Seperti ini kita menentukan dulu. Jadi ini cuma salah satu contoh, biasanya adalah sekitar 2 dan 3 ruang tidur. Bagaimana kita menentukan ruang tidur? Misalnya dengan ukuran standar paling kecil 2,5 kali 2,5 meter, umumnya adalah 3 kali 3. Kemudian ruang tidur yang lebih besar, biasa untuk utama, minimumnya adalah 3 kali 4. Ya kan, lebih enak jika misalnya 5 kali 7 dan sebagainya. Kemudian bagaimana bentuk ruang tidurnya? Jika persegi panjang, apakah tidur atau tegak, melebar atau memanjang? Kemudian bagaimana dengan kamar mandinya? Apakah cuma perlu kamar mandi kecil atau memerlukan kamar mandi yang lebih besar? Bagaimana kita masukkan adalah bagaimana kita menentukan letaknya, bentuknya sudah, jumlahnya sudah, kemudian bagaimana kita menyusun? Salah satunya adalah dengan uji coba. Tidak mungkin bisa langsung kecuali Anda ahli atau pengalaman. Misalnya, yang kedua adalah karena ada setback, biasa kita menggunakan mempunyai sarana transportasi, misalnya mobil, maka mobil juga perlu diparkir, diletakkan minimum dengan adanya carport. Kemudian pada lahan hook ini biasanya cuma ada 2 letaknya carport, bisa di sisi pinggir sini, kemudian satunya adalah di sisi sini. Bisa keduanya kita pakai, bisa salah satu juga. Kenapa tidak diletakkan pada sudut persimpangan jalan? Karena itu menyulitkan, sulit untuk masuk, kemudian sulit juga untuk keluar, mengingat di sini ada jalan. Yang kedua, yang lain adalah karena berbahaya, sehingga biasanya di sisi pagar yang hook ini tidak boleh terhalangi karena ada arus kendaraan yang berbelok. Kita mulai untuk memasukkan ruangan. Ya, ruangan tidur yang besar kita coba letakkan seperti itu. Ini cuma salah satu contoh saja di kanan atas. Kemudian kepentingan ruang tidur ini ternyata pingin ada kamar mandi di dalam dan ukuran besar kamar mandinya. Kita coba letakkan di situ. Kemudian satu ruang tidur lagi nyamping, lalu ada ruang tidur di situ. Jadi ini uji cobanya, ada 3 ruang tidur. Lalu apalagi ada ruang umum, yaitu ruang tamu. Nah, misal kita letakkan di sisi sudut hooknya. Ini cuma salah satu contoh. Lalu ruang umum apalagi? Dapur dan ruang makan. Lalu di sini kamar mandi tadi cuma di dalam ruangan, maka perlu ada kamar mandi untuk umum. Seperti itu. Lalu ruang sisa ini untuk apa? Kita gunakan sebagai ruang umum dan ruang keluarga. Ini salah satu contoh membuat gambar sendiri dengan skema, yaitu gambar denah pada lahan terbatas dengan hook dengan ukuran luas. Selanjutnya adalah apa? Ini adalah sama hook, tetapi hook dengan lahan terbatas lebih kecil daripada yang tadi. Dan ini yang sering kita terima, klien kita yang memakai ini. Kenapa dipakai hook? Karena lebih bebas sedikit couplingnya, biasanya lebih mahal karena ada 2 sisi yang terbuka dengan pemanfaatan view seperti tadi dijelaskan. Lalu bagaimana couplingnya? Sama, halamannya 2 sisi. Seperti apa? Batas tetangganya adalah di bagian sisi belakangnya, bisa tembok, bisa dinding rumah orang, dan kita tidak boleh keluar daripada batas itu, termasuk semua elemen bangunan, mulai dari bagian fondasi, dinding, atap. Yang sering terjadi adalah batas atap atau
tritisan itu keluar daripada batas tanah kita. Nah, ini bisa ribut. Jadi sebagai desainer itu harus mengerti hal teknis ini. Sebagai pemilik juga harus tahu sehingga tidak bisa memaksakan. Bukan cuma secara teknis, tetapi secara legal aturan juga kita melanggar. Kemudian secara psikologi, kemudian secara agama itu juga tidak boleh untuk melanggar seperti itu, karena buangan air hujan ke tanah orang itu Anda dianggap berdosa jika Anda muslim. Demikian. Lalu seperti tadi kita coba masukkan ruangannya. Nah, ini batas bangunan. Tetap harus sudut. Kenapa? Karena ada halaman dua sisi dengan pemunduran GSB nanti. Kemudian kita cuma mungkin bisa membuka bagian dalam untuk halaman dalam dan halaman belakang. Kita memiliki halaman belakang di sini untuk bukaan cahaya, hawa, kemudian antisipasi bentuk bangunan, air hujan pada atap dan sebagainya. Jadi ini hal-hal fungsional seperti ini. Banyak sekali pemilik yang menghabiskan tanah akhirnya kebingungan terhadap masalah teknis seperti ini. Lalu adanya aturan pemunduran setback bangunan dari garis sempadan seperti ini, sama seperti tadi, garis sempadannya mengikuti ukuran jalannya. Jika berbeda maka ukurannya juga berbeda. Lalu ada pemanfaatan pandangan, sama karena ini di hook. Kita mulai untuk memasukkan ruangan. Jadi sama, karpot juga diletakkan di sudut paling pinggir. Bisa satu karpot, bisa dua. Dan ini menghindari dari pertigaan, sudut pertigaannya, karena berbahaya, dan supaya mudah diletakkan seperti ini. Lalu bagaimana ruangan dalam bangunan? Kita letakkan ruang tidur seperti ini, tetapi karena lahannya sempit, mungkin di sini kita akan kesulitan jika menempatkan kamar mandi dalam ruang tidur, sehingga ruangan tidurnya dengan ukuran yang lebih kecil karena mengingat couplingnya, ukuran coupling. Lalu dari dua ruang tidur tadi membentuk ada satu ruang tamu, ruang umumnya, kemudian ada dapur, kemudian ada ruang makan, lalu sisanya adalah kamar mandi. Jadi dilihat di sini dengan adanya ukuran yang beda dari coupling walaupun sama-sama hook, kemungkinan jumlah ruangannya berbeda, lalu ukurannya pun berbeda. Tidak bisa kita memaksakan semua keinginan pada lahannya. Kita harus uji coba, kita cek dulu lahannya muat atau tidak. Dari situ baru kita tahu. Kebanyakan orang awam itu hanya melihat contoh, artinya pingin ukuran rumah 8x10 atau 5x7 atau 11x20 tanpa memikirkan apa saja dalamnya, cukup atau tidak, karena kita tadi membatasi bentuk bangunan. Sebenarnya yang paling penting adalah kita tahu dulu isinya apa, fungsinya apa, ruangan apa saja. Itu jauh lebih penting daripada kita ngurusin bentuk atau model. Lalu apa lagi? Selanjutnya adalah ruangan umum atau ruang keluarga. Sehingga dari sini ada global konsep dari peletakannya, dan itu adalah Anda sebagai pemilik yang tahu, karena pemilik berhak menentukan kebutuhan dan keinginannya seperti yang tadi diterangkan di awal. Kita lanjutkan. Jadi tetap dengan
ketentuan atau panduan awal bahwa untuk membuat denah itu kita perlu ukuran dan besar ruang, jumlah ruangan, kemudian kamar mandi WC serta ruangan umum. Dan bagaimana mengolah hal ini? Seperti ini, bahwa untuk hook di lahan sempit kita mendapatkan dua sisi dengan aturan GSB seperti ini. Lalu bagaimana letakkan bangunan, bagaimana kita memanfaatkan potensi misalnya pandangan atau view, lalu menentukan posisi untuk mobil atau carport, lalu ruangannya seperti ini. Ada beberapa ruangan dengan ukuran beda, dan di tengahnya, di sudutnya kita letakkan ruang tamu, kemudian kita letakkan dapur, ruang makan, dan kamar mandi, dan ruang sisa yang terjadi adalah mengenai ruang umum. Dan ini adalah untuk desain rumah satu lantai. Bagaimana jika mendesain untuk dua lantai? Nah, tentu saja harus ada sinkronisasi lantai 1 dan lantai 2, dan ini jauh lebih sulit daripada mendesain satu lantai. Kenapa? Karena secara teknis berbeda strukturnya. Jadi bagaimana membuat dua lantai? Itu adalah pertama tetap aspek fungsional, bagaimana ruangannya dan susunannya seperti satu lantai. Tetapi ada tambahan mengenai aspek teknis. Seperti apa sih aspek teknis? Karena dua lantai, beban bangunan beda, sehingga strukturnya, pondasinya, dindingnya itu akan berbeda. Ada elemen struktur seperti slope, kolom, dan balok jika beton. Jika kayu atau material lain, tentu saja ada profil yang berbeda mengenai kekuatannya, dan itu hati-hati. Di lantai 1 kita susun seperti tadi, tapi bagaimana untuk lantai 2-nya? Tentu saja lantai 2 secara fungsional mirip, kita susun ruangan, dan ruangan ini lebih baik jika sinkron. Sinkron bukan berarti sama, tetapi ada aturan-aturan lainnya. Misalnya yang paling sering adalah susunan rantang, jadi di bawah ruang tidur, atasnya ruang tidur gitu kan. Kemudian kamar mandi, di bawah kamar mandi, di atas kamar mandi. Secara teknis dan secara filosofi ada hal yang perlu dihindari, misalnya kamar mandi di lantai atas jangan sampai di bawahnya ruang makan bahkan dapur, karena tidak etis. Di samping itu secara teknis juga menyulitkan, karena di bawah kamar mandi ada pipa buangan untuk air besar, pipa fesis, dan itu sulit untuk renovasi jika ada kebocoran dan sebagainya. Dan jika itu di ruangan makan, itu akan sangat sulit. Dan di situ jadi bukan sekadar kepercayaan, tapi memang secara teknis. Lalu ada hal lain yang menurut kami lebih sulit, yaitu mengenai tangga. Dan tangga ini tidak bisa diterangkan untuk orang awam karena bayangannya beda. Mungkin kita akan buat video tentang tangga yang lebih detail. Dari elemen ini kita harus sinkronkan bagaimana menyusun lantai 1 dengan lantai 2, dan itu perlu teknik sendiri. Apakah orang awam bisa? Ya, dicoba dengan panduan video ini. Ketika kita membuat desain di lahan terbatas atau biasanya disebut coupling. Kenapa ada coupling? Karena biasanya di kota itu sulit untuk mendapatkan lahan, tidak seperti di desa dengan lahan luas, hingga dibuat lahan dengan ukuran petak-petak yang biasa disebut coupling. Panduannya tetap ada ukuran atau besar ruang, jumlah ruangan, kemudian kamar mandi dan WC, serta ruangan umum. Apa yang disebut coupling? Biasanya ada ukuran seperti ini.
Jadi kapling tanah itu ada di pinggir jalan lingkungan, kemudian sehingga sisi yang berdekatan dengan jalan itu bisa dibuat halaman. Sedangkan kiri kanan dan belakangnya itu adalah batas tanah tetangga, bisa berupa tembok, bisa berupa pagar atau dinding. Nah, ini masalahnya. Lalu karena kafling ada batasan, maka bangunan pun biasanya dihabiskan. Kenapa? Karena mahal tanah kapling, perlu dimanfaatkan. Tetangganya mepet, ya kita juga pepet habis tanah selama kita tidak mengambil hak orang. Dari sini yang perlu dipahami adalah semua unsur bangunan masuk di dalam lahan kita. Jadi dari pinggir as ke as lahan kita, bukan separoh ya. Jadi bagi dua itu ada kesalahan karena akan menyulitkan. Jadi mulai pondasinya jangan sampai masuk ke lahan orang, dinding bangunan sama, bahkan atap. Yang paling sering terjadi adalah teritisan karena atapnya buangan air. Nah, ada beberapa daerah yang punya aturan tidak resmi secara setempat, artinya masing-masing lahan itu memundurkan posisi bangunannya untuk buangan air hujan di atap, misalnya setengah meter. Itu hal yang baik sebenarnya. Tapi untuk di kota kadang awam itu dilakukan. Hingga jika Anda punya lahan yang bebas di pedesaan atau luar kota, itu sebenarnya adalah sebuah kemewahan yang nanti di bagian belakang akan kita jelaskan bagaimana mewahnya desain di lahan di luar kota atau di desa. Nah, dari sini adalah bagian depan itu kita gunakan untuk halaman, tetapi untuk bagian belakang lebih baik jika kita berikan sedikit bukaan berupa halaman belakang. Kenapa? Ini karena struktur bangunan, bentuk atap, buangan air hujan di atap itu lebih memudahkan di sini. Kemudian adanya bukaan cahaya, udara itu lebih baik. Kadang karena berdasarkan prinsip ekonomi harus memanfaatkan semua lahan, maka biasa banyak pemilik yang ingin menutup habisnya. Ya silahkan, dan itu hak masing-masing. Tetapi ingat, jika ada halaman belakang di sini, Anda akan mudah untuk mengembangkan dari satu lantai jadi dua lantai. Itu ditambah fondasi, mudah untuk sistem suntik. Kemudian ada cahaya, ada hawa. Terkaitnya adalah tentang kesehatan rumah. Rumah yang ada bukaan itu bisa lebih irit, lebih sehat. Jadi tidak gelap, tidak pengap dan sebagainya. Jadi mohon itu dipertimbangkan. Jangan sebatas memanfaatkan unsur ekonomi yang akhirnya ego sendiri. Lalu ada aturan garis sempadan. Jadi halaman itu berguna untuk resapan air. Kemudian jika ada jalan yang diperlebar, maka memudahkan, sehingga disitulah gunanya garis bangunan. Lalu bagaimana kita menentukan ruangan? Pertama adalah meletakkan carport untuk posisi mobil, bisa di kiri atau di kanan lahan. Kemudian adanya ruangan lain, ruang tidur dengan ukuran dan bentuknya yang Anda tentukan sendiri. Kemudian kamar mandi, kemudian ruang tamu, dapur, ruang makan, serta ruang umum, ruang keluarga. Mungkin ada juga konsep khusus misalnya mengenai view atau pandangan. Kita coba seperti apa. Nah, jika satu lantai itu seperti yang lahan di hook tadi, tapi bagaimana jika dua lantai? Ini akan menjadi masalah, dan semakin terbatas lahan itu semakin juga menjadi batasan khusus. Lalu ada unsur ruangan juga yang berbeda. Bagaimana ruang tidurnya, kecil atau besar, apa isinya, apakah kamar mandi di dalam, di luar. Lalu ada juga unsur secara teknis sirkulasi vertikal dari lantai satu ke lantai atasnya, yaitu tangga dengan macam-macam bentuknya.
Jadi dari hasil penjelasan kami ini sebenarnya Anda sudah bisa mulai membuat bagaimana menggambar denah sendiri walau orang awam. Tetapi untuk contoh beberapa susunan ruangan ada di video kami sebelumnya. Seperti ini tampilannya, tampilan thumbnailnya. Lalu jika Anda memerlukan bantuan layanan, bisa lihat di sela-sela video ada nomor telepon WhatsApp layanan desain rumah dari kami, gunakan. Kemudian ada beberapa paket yang ekonomis, silahkan manfaatkan. Kita lanjutkan dan mungkin mengulang karena tadi belum disampaikan bagaimana membuat desain di lahan bebas. Mungkin karena lahannya bebas, desainnya sebenarnya juga bebas, tapi ingat ada batasan mengenai bentuk bangunan, ada struktur khusus, misalnya bentuk atap, dan harus Anda pertimbangkan. Jika Anda mampu mengambil contoh, ya silahkan. Jika tidak, gunakan layanan orang yang lebih ahli, misalnya arsitek. Nah, di lahan bebas ini apa yang bisa kita buat? Tentu ada yang unik. Misalnya, kita mengambil bentuk yang umum, segi panjang memanjang ke belakang, walaupun ada bentuk yang di awal tadi kita buat, tapi biasanya lebih rumit dan perlu bantuan arsitek. Misalnya bentuk lahan seperti ini, di mana kita meletakkan ruangan, bisa menggunakan carport karena panduannya adalah bagian depan lahan itu digambar bagian bawah ya, seperti aturan standar dan fungsinya gambar denah tadi. Memudahkan kita menentukan arah dan letak. Kita buat carport misalnya di sisi kanan, boleh di sisi kiri. Lalu seperti apa? Kita tentukan di mana ruang tidur. Kita ambil bentuknya, ukurannya. Lalu, oh ternyata kita ingin ada kamar mandi privat di dalam ruang tidur dan kita sebut ruang tidur utama. Lalu ada lagi ruang tidur tapi dengan bentuk memanjang seperti ini. Kemudian ada ruang tamu dan di sebelah carport di bagian depan untuk menerima tamu. Lalu ada ruang tidur yang lebih kecil, misalnya ukuran 2,5 x 2,5 atau 3 x 3, diterangkan di video kami sebelumnya. Silakan Anda tonton ulang. Kemudian ada kamar mandi untuk umum, untuk layanan di luar. Seperti ini. Lalu bagaimana ruang selanjutnya? Ada ruang dapur, diletakkan di bagian belakang, ada ruang makan. Kemudian ada ruang umum di sini, ruang keluarga, ruang sisa. Dan ruang sisa ini mengarah pada halaman luar sehingga ada pandangan yang bagus di sini. Apakah desain seperti ini sudah benar? Tentu kita tidak bisa nyalahkan sebuah desain. Tentu ini benar, tetapi mungkin manfaatnya tidak maksimal. Karena yang dimanfaatkan cuma ruang umum mengarah ke kanan, sedangkan ruang tidur di sini mengarah ke kiri. Ya kan? Adakah konsep lain yang mungkin bisa maksimal? Kita coba. Misalnya seperti ini. Kita coba ulang. Bentuk bangunan seperti ini, adanya carport, dan di mana kita meletakkan ruang tidur. Kita letakkan di sini berbeda. Tadi di kiri, ini di kanan. Kemudian kamar mandi di dalam untuk privat. Lalu adanya ruang tidur. Di sela-selanya ada ruang tamu dan ini banyak sekali pola seperti zigzag seperti ini dimanfaatkan di beberapa desain rumah. Kemudian ada ruang tidur seperti ini. Ada kamar mandi untuk umum. Jadi dari sini kelihatan bahwa pola zona atau penempatan ruang tidur itu di bagian depan rumah. Ya, sementara untuk ruang servis, dapur diletakkan di belakang dan ruang makan diletakkan di bagian belakang. Lalu ada ruang umum dan ruang umum ini bisa dengan memanfaatkan view ke kiri seperti ini. Jadi lahan di belakang bisa dimanfaatkan dari ruang keluarga. Kemudian di kanan seperti ini. Nah, apakah ini pun maksimal secara desain? Belum, karena posisi kiri dan kanannya ternyata berbeda. Apa kita coba buat desain yang berbeda lagi? Yuk, seperti ini. Apa yang kita bedakan? Bahwa kita coba buang dulu ruang tidurnya. Nah, jadi mirip polanya.
Walaupun ini bukan yang terbaik, cuma dari kami mencoba memberi gambaran desain itu bisa berbeda-beda. Walaupun sedikit bedanya, cuma kadang fatal. Jadi ruang tidur seperti ini, ruang tidur seperti ini. Tetapi, nah, ada kamar mandi di dalam ruang tidur utama, kemudian kamar mandi seperti ini. Nah, yang terjadi di sini sebenarnya adalah ruang umum, ruang keluarga menjadi maksimal bentuk dan manfaat view-nya. Ya kan? Ini kalau dibuat bukaan jendela kaca atau pintu kaca ini sangat enak sekali, dan ini mahalnya desain jika di luar kota, artinya di pedesaan. Potensi alam harus dimanfaatkan, dan itu kadang terbalik. Kalau klien dengan posisi kota ingin seperti di desa, ada pandangan alam, makanya sering dibuat halaman belakang dengan taman, bahkan ada halaman inner court, taman buatan, saking mahalnya potensi alam. Tetapi yang aneh adalah orang di luar kota atau pedesaan juga ingin seperti orang kota, membuat rumahnya minimalis seperti kapling kota, padahal ada potensi view alam yang bagus dan itu mahal. Anda manfaatkan alam tidak bisa dibeli. Dari desain tadi, dari sebelumnya adalah yang kita tangkap untuk menghasilkan ruangan yang konsep maksimal, dalam arti ini ruang umum keluarga, kita harus melakukan pembatasan ruangan. Tadi ruang tidur ada 3, dengan mengurangi salah satu ruang tidur ternyata kita bisa mendapatkan manfaat maksimal di ruang keluarganya. Apa yang kita dapat di sini? Karena kita harus membatasi kebutuhan. Keinginan kita pasti semua, jumlah ruangan banyak dan ukurannya besar-besar. Ya, jika kita tidak terbatas, lahan tidak terbatas, anggaran dana bangun tidak terbatas, Anda bebas, silahkan Anda membuat rumah. Bahkan tidak terbatas, rumah 1000, 2000 meter persegi, bahkan 10.000 meter persegi. Silahkan Anda buat ruang tamu dengan kelas gedung pun tidak masalah. Ya kan, jika tidak ada batasan, tapi jika terbatas, apa yang harus dilakukan? Kita tukar. Jadi apakah kita lebih mementingkan jumlah ruangan? Seperti tadi, ruang tidur harus 3, ya kan? Jumlahnya tetap 3, atau kita kurangin ukurannya, atau kita memilih ukurannya bagus, besar, tetapi kita harus mengorbankan jumlahnya. Di situ kita perbandingan dan harus memilihnya. Tetapi dari kami lebih menyarankan kita lebih mengambil besaran dulu karena menyangkut perasaan ruang. Tetapi untuk jumlah bisa kita kendalikan dengan membangun rumah bertahap atau rumah tumbuh, dan kami membuat video khusus tentang rumah tumbuh tersebut. Demikian. Lalu ada desain lagi. Seperti apa desainnya? Misalnya ini, kemudian carport. Nah, ini berbeda. Dapur di depan. Apa yang terjadi dengan dapur di depan? Konsep ini keluar dari konsep rumah kapling kecil di kota. Rumahnya kecil dengan penghuni keluarga muda, begitu. Sehingga ketika siang hari penghuninya tidak ada, suaminya pergi bekerja, dan rumah itu hanya ditinggali oleh istrinya saat siang, dan kegiatan istri sebagian besar adalah di ruang servis atau ruang dapur. Nah, demi kenyamanan misalnya supaya tidak terkungkung dan demi keamanan, dapur diletakkan di depan sehingga saat beraktivitas di dapur sang istri bisa memantau kondisi view keluar ke lingkungan, melihat keamanan. Jadi begitu ada tamu, begitu sang suami datang, nah, istri yang di dapur langsung mengetahui. Itu konsep sebenarnya. Jangan dibalik bahwa dapur di depan itu model-modelan, gaya-gayaan. Supaya apa? Supaya dapurnya yang keren, kitchen setnya bisa dilihat oleh tamu. Nah, ini kan pemikiran terbalik karena memikirkan gaya bukan fungsi. Yang lucu adalah begitu di lahan bebas,
di luar kota, di pedesaan, Anda ingin dapur di depan, meniru orang kota, ya boleh saja. Tetapi apakah cocok untuk Anda? Nah, ini kita buat. Lalu ruangan yang dekat dengan dapur adalah ruang makan, ini. Lalu ruang tamu bagian depan. Nah, yang kelihatan di sini adalah ruangan servis, kita letakkan di bagian depan. Kalau yang tadi adalah ruang tidur yang bagian depan, servis di belakang. Ini kita balik. Jadi ruang tidur kita letakkan bagian belakang dengan kamar mandi dalam, ruang tidur privat. Kemudian ruang tidur yang tanpa kamar mandi, lalu ruang tidur kecil dengan kamar mandi di luar. Yang terjadi adalah pola ruang tidur di bagian belakang bangunan rumah. Tapi di sini ada ketidaknyaman karena ada lorong untuk sirkulasi. Walaupun ini bisa ditutup lebih privat, tapi sirkulasi sebenarnya mubazir dan kita sebut biasanya adalah lorong tikus. Lalu bentuk ruang keluarga juga tidak maksimal, walaupun besar, sulit untuk menata perabotnya. Jadi konsep ini pun perlu dimatangkan. Tapi hal yang terjadi adalah ada manfaat view di sini untuk ruang keluarga. Kemudian di sini kanan dan kiri bebas sehingga potensi alam dimanfaatkan. Begitu berada di dalam rumah kita serasa seperti di luar, dan itu tidak bisa dan sulit kita dapatkan pada lahan kapling di kota. Itu menangnya lahan di desa. Lalu ini pun bisa dimanfaatkan. Ruang tidur bagian belakang bisa manfaatkan view atau halaman dan kiri dan kanannya. Nah, dari sini sudah, wah, ini desain yang elegan. Dan dari sini dilanjutkan bagaimana modelnya. Jadi saran kami jangan terbalik, Anda cari model, dalamnya Anda tentukan. Lebih baik Anda tentukan dalamnya, Anda pilih model. Dan model bisa banyak sekali. Dari penjelasan yang tadi, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Anda bisa mulai untuk menggambar rumah sendiri, bahkan untuk orang awam. Apa yang kita dapat simpulkan? Bahwa ada permasalahan orang awam dengan tukang dan arsitek. Apakah itu salah? Tidak. Kita bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari titik temunya. Jadi dijelaskan bahwa orang awam itu bisa menggambar sendiri, bisa langsung ke tukang, dan kadang tukang lebih berpengalaman, ya kan? Bisa juga langsung menyerahkan ke arsitek, tapi lebih baik jika orang awam memulai sendiri. Kenapa? Karena secara fungsi arsitek pun perlu dibantu, karena yang memiliki rumah itu adalah pemilik. Walaupun pemiliknya orang awam, setidaknya yang sebagai penentu adalah pemilik. Makanya video kali ini kami mencoba untuk menampilkan bagaimana orang awam menggambar rumah sendiri. Tetapi untuk urusan teknik itu untuk berbeda. Ini perlu ilmu, perlu pengalaman, dan ini perlu dibantu. Dari rangkuman tadi adalah secara fungsional itu perlu bentuk. Bisa dari model, bisa cari-cari contoh dan sebagainya. Tetapi yang kedua yang paling penting yaitu fungsi ruangan, dan ini ditentukan oleh pemilik, walaupun pemiliknya orang awam. Kemudian dari mencoba-coba tadi sebenarnya adalah kita membayangkan, menghayalkan bagaimana perasaan meruangnya. Misalnya ruangan kecil itu seperti apa, ruangan besar seperti apa. Kadang ruangan besar lebih baik, cuma dengan penataan yang baik, ruangan kecil pun bisa jadi berkesan besar. Kemudian ada unsur sirkulasi, misalnya arah bukaan, pintu yang paling jelas kelihatan. Kalau jendela itu berupa view, pintu misalnya. Bagaimana kita meletakkan kamar mandi agar dari ruang tamu itu tidak bisa melihat pintu kamar mandi dan isi kamar mandi, karena itu paling sering terjadi karena tidak sadar pemilik bahwa ternyata begitu ada tamu, wah, kamar mandi dalam isinya kelihatan. Kemudian hal-hal yang bersifat privat, misalnya
pintu kamar tidur utama, bagaimana mudah masuk tetapi orang luar, tamu dan sebagainya tidak mudah melihat ke dalam isi kamar. Atau misalnya dapur, apakah ruang servis tadi, jemuran misalnya kita sembunyikan. Nah, itu hal-hal yang mengenai perasaan meruang. Ada juga misalnya dengan kondisi malah memamerkan, boleh kamar mandi untuk tamu kadang bisa lebih bagus daripada kamar utama. Kenapa? Karena untuk memamerkan selain untuk fungsinya. Jadi tamu tidak perlu ke belakang, ada khusus dibuatkan kamar mandi. Itu bagi rumah-rumah yang mewah atau lebih dari standar. Dapur di depan tadi sudah dibahas, bisa saja sebagai fungsi yang utamanya. Tapi kadang sering terjadi adalah dapur sebagai pajangan, kitchen set sebagai, wah ini rumah saya mewah, saya juga kaya bisa bikin kitchen set, tapi ternyata tidak dipakai. Itu yang paling sering, kitchen set tidak dipakai padahal harganya sudah puluhan juta. Lucu ya. Kemudian interior sama, bagaimana letakkan perabot, meja, kursi, ya kan, sekecil apa, diletakkan di pinggir atau di tengah, terkait dengan sirkulasi. Kemudian meja TV aja atau TV, tidak sembarangan meletakkan TV, karena kita nonton TV kita berpikir bagaimana tidak silau, cahaya ruangan tuh cukup cahayanya tapi tidak menyilaukan. Itu sulit dan harus dibayangkan. Lalu ada cahaya dan hawa. Cahaya seperti tadi, bagaimana ruangan bisa kelihatan terkait dengan bukaan atau pemandangan. Jadi pandangan cahaya bisa masuk tapi tidak silau, bahkan tidak panas. Lalu hawa, bagaimana udara bisa keluar masuk. Tadi sudah dijelaskan, lebih baik ada halaman belakang atau inner court dan sebagainya. Hal yang lebih detail, mekanikal, utilitas, tentu harus pengalaman atau ilmunya. Misalnya tadi kamar mandi, bagaimana letakkan pipanya, buangannya. Kemudian dapur di depan atau di belakang, bagaimana pipa salurannya, karena di situ ada saluran untuk lemak. Kamar mandi juga ada pipanya, terutama dari lantai atas, bagaimana turunnya. Septic tanknya banyak, AC, ada outdoor dan indoornya, lampu, ya kan, terus solar head pemanas dan sebagainya. Anda bisa salah tempatkan, bisa-bisa kalau listrik bisa nyetrum, Anda bahaya, banyak sekali kejadian. Terakhir urusan aturan, dan ini memang harus pakai ilmu orang yang ahli tadi, garis sempadan dan sebagainya. Bisa Anda memberikan langsung ke tukang, tapi biasanya tukang juga tidak terlalu mengerti jika daerahnya khusus. Beda dengan tukang yang menguasai daerah tertentu. Lalu secara teknik tentu ada struktur bangunan, fondasi, dinding, dan atap. Dan paling berat biasanya adalah urusan fondasi. Dan kadang akal-akalannya banyak terjadi di situ. Jadi memakai orang ilmu dan pengalaman, misalnya arsitek, lebih aman berhati-hati memikirkan fondasi. Tetapi jika orang awam itu asal-asalan, tukang juga kadang banyak separoh lah lepasnya. Karena biasanya berdasarkan pikiran tukang saja tanpa pertimbangan lain-lain. Terakhir adalah apakah perlu arsitek? Ya, silahkan Anda putuskan sendiri apakah mampu sendiri atau langsung ke tukang atau pakai arsitek. Jika perlu Anda memerlukan panduan layanan, maka di sela-sela video kami selipkan nomor telepon WhatsApp kami untuk menghubungi dan menggunakan layanan. Ada paket yang ekonomis. Jadi terakhir adalah kenapa harus model rumah yang kita bahas. Padahal unsur fungsi itu lebih penting, dan yang perlu pertimbangan adalah kreativitas, kemudian imajinasi, daya khayal. Itu bagaimana memikirkan ruangan secara 3 dimensi. Anda mencoret-coret seperti tadi itu hanya terlihat 2 dimensi, garis dan sebagainya, tetapi pikirannya itu sebenarnya harus 3 dimensi. Anda membuat kotak harus memikirkan bagaimana struktur atapnya, dindingnya, fondasinya dan sebagainya macam, dan itu serentak. Itu gunanya adalah ilmu dan keahlian, terutama dari arsitek. Jadi kalau urusan model biasanya paling banyak adalah tampak depan atau fasadenya saja. Itu mirip make up menurut kami.
bisa apa saja dirubah, bisa kapan saja, tiap tahun Anda rubah tampak depan ya bisa. Tapi urusannya biasanya arah ke keinginan, ada prestise, ada kebanggaan, ada citra dan sebagainya. Tapi kadang yang sering adalah mencomot citra, mencari contoh untuk dipakai, padahal Anda punya gaya atau ciri khas sendiri. Sehingga apa cocok sih model rumah? Apa Anda cocok memakai seperti baju orang lain? Ya kan? Dan kadang Anda harus membuat ciri khas sendiri untuk baju, apalagi rumah Anda. Kalau Anda memakai yang sama itu namanya seragam, biasa di perumahan. Apa mengatasinya adalah ya cari contoh. Tapi banyak contoh juga pasti pusing. Kemudian bagaimana berpikir ruangan secara 3 dimensi? Tentu pertimbangan struktur bangunan. Lalu ada urusan interior, dan ini ahlinya adalah arsitek. Kemudian urusan sirkulasi tadi, bagaimana enak di rumah itu, bagaimana menempatkan meja, kursi, perabot tidak mengganggu, tidak tersandung dan sebagainya. Itu rumit, ada aturan ergonomis dan ada ilmu di situ. Urusan utilitas, mekanikal, teknik. Dari sini itu lebih baik jika Anda memakai bantuan ahli, misalnya arsitek. Di sela-sela video kami menampilkan nomor WhatsApp untuk layanan desain rumah jika Anda membutuhkan. Kesimpulannya adalah jika satu lantai itu masalah teknisnya sedikit. Mungkin bagi orang awam untuk menggambar denahnya sendiri untuk satu lantai, tetapi untuk 2 lantai itu lebih banyak masalah teknisnya. Kami tidak menyarankan. Anda boleh membuat, tetapi perlu tambahan bantuan ahli. Tadi kami sudah jelaskan bagaimana urusan tangga, dan mungkin ada video khusus nanti mengenai tangga ini. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bahasa yang kami gunakan sederhana dan bisa dimengerti, dan semoga juga tidak membosankan. Jika Anda suka dengan materi seperti ini, silakan subscribe. Mohon komentar dan sarannya untuk video selanjutnya. Jangan berhenti di Anda saja. Jika bermanfaat, sebarkan, share sebanyak-banyaknya agar kita bisa lebih menyenangkan untuk membuat gambar desain rumah. Jadi sampai jumpa, tunggu video lanjutannya. Salam arsitek pintar.